Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Rafasasi Kirana, NIM 060407231113. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ruang lingkup materi bahasa Indonesia di MI SD. Selanjutnya yaitu ada tujuan analisis. Dengan tujuan ini dapat menganalisis dan membandingkan ruang lingkup materi pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka untuk memahami perbedaan dalam pendekatan cakupan materi serta strategi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada kompetensi inti atau bisa disebut dengan KI dan kompetensi dasar atau bisa disebut dengan KD. Dalam kurikulum K13 ini komponen dalam kurikulum yang mendefinisikan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dari siswa di setiap jenjang pendidikan. Namun, untuk kurikulum Merdeka ini, kurikulum inti yang mencakup mata pelajaran yang dianggap penting dan esensial untuk dikuasai oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pembelajaran. Di dalam kurikulum 13 ini, menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa berbasis teks. Pada pendekatan ini diharapkan siswa mampu memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Teks ini dimaknai sebagai satuan bahasa, baik verbal maupun non-verbal yang mengungkapkan makna secara kontekstual. Namun, untuk kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia ini pada kurikulum Merdeka adalah berbasis genre dan komunikatif. Pendekatan ini berbasis genre memanfaatkan berbagai jenis teks dan teks multimodal, dan pendekatan komunikatif ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa. Selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada kurikulum 13 ini memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan struktur, dan untuk kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral. Selanjutnya yaitu ada keterampilan berbahasa. Pada kurikulum 13 ini, keterampilan bahasa mencakup beberapa hal seperti menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Kurikulum Merdeka juga sama dengan K13 yang mencakup beberapa hal seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis juga. Selanjutnya yaitu ada penilaian. Penilaian ini pada kurikulum 13 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Namun untuk kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi pada kurikulum 13 ini mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis pada siswa. Namun, untuk kurikulum Merdeka, pembelajaran literasi ini berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Kemampuan literasi dikembangkan melalui keterampilan menyimak, membaca, dan memirsa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan untuk berbagai tujuan yang berbasis genre yang terkait dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu ada sumber belajar. Pada sumber belajar ini dalam kurikulum 13 adalah teks, teknologi, dan model pembelajaran. Untuk kurikulum Merdeka yaitu sumber belajar menggunakan buku saku dan panduan modul belajar topik kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu ada proyek dan kreativitas. Dalam proyek dan kreativitas ini dalam kurikulum 13 menggunakan pengimplementasikan melalui model pembelajaran berbasis proyek, yaitu bisa disebut dengan Project Based Learning (PJBL). Nah, untuk kurikulum Merdeka ini salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa adalah pembelajaran berbasis proyek.